Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam tugas mata kuliah Tahfiz Qiraah ini saya akan membahas Quran surat An-Nisa ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hukum bacaan yang ada pada Quran surat An-Nisa ayat 1 dan 2. Yang pertama ada kata ya ayyuha. Hukum tajwid di atas adalah jaiz munfasil karena ada mad tabi'i menghadapi huruf alif pada kata yang lain. Panjangnya bisa 2, 4 atau 5 harokat. Kata yang kedua yaitu hana. Hukum tajwid pada kata di atas ada 2, yaitu alif lam syamsiyah dan gunnah. Kata yang ketiga nasu. Ini adalah mad tabi'i karena ada huruf alif di fathah. Kata selanjutnya yaitu suttaqu. Hukum tajwid pada kata di atas yaitu cuma 1, yakni adalah mad tabi'i karena ada huruf wawu di doma. Selanjutnya ada kata rabbakumul ladzi. Pada kata di atas terdapat 1 hukum saja, yaitu mad tabi'i karena ada huruf yang di kasroh. Karena ada huruf ya di kasroh, sedangkan huruf yang bertasydid membacanya harus dengan tekanan. Rabbakumul ladzi. Kata selanjutnya ini khalaqakum. Hukum tajwid di atas adalah idgham mimi atau idgham mutamathilain karena ada huruf mim mati menghadap huruf mim, maka membacanya harus didengungkan. Kemudian kata selanjutnya ini min nafasin. Nama hukum tajwid di atas adalah idgham diguna, ya, karena ada nun mati menghadapi huruf nun, membacanya harus didengungkan. Selanjutnya nafsiu. Hukum tajwid tersebut yakni idgham diguna karena ada tanwin menghadapi huruf waw. Nafsiu. Selanjutnya ada kata wahidatin wa khalaqa minha. Hukum tajwid di atas ada 3 hukum. Yang pertama yaitu mad tabi'i, kemudian idgham biguna dan izhar khalqi. Ya. Mad tabi'i karena ada huruf alif di fathah dan idgham biguna karena ada tanwin menghadapi huruf waw. Dengan izhar khalqi terjadi karena ada nun mati menghadapi huruf ha, membacanya harus jelas. Kata selanjutnya yaitu zaujaha. Hukum tajwid di atas terdapat 2 hukum, yaitu huruf lin dan mad tabi'i. Huruf lin karena ada huruf waw yang disukun oleh huruf yang berharokat fathah. Kata selanjutnya ini wabatha minhuma. Hukum tajwid surat Quran An-Nisa ayat 1 ini pada kata di atas ada 2. Yang pertama yaitu izhar khalqi, dan kedua yaitu
mad tabi'i. Izhar halki terjadi karena ada nun mati menghadap huruf H. Min huma, izhar halki. Dan mad tabi'i terjadi karena ada huruf alif berharokat fathah. Selanjutnya ada kata rijalan. Rijalan. Ulangi, rijalan ka. Pada kata di atas terdapat dua hukum, yaitu rijalan, yaitu mad tabi'i dan ikhfa. Ikhfanya terjadi karena ada tanwin menghadapi huruf kaf. Rijalan, ikhfa, tanwin menghadapi huruf kaf. Kata selanjutnya ada kathirau. Kathirau. Hukum tajwidnya ada dua, mad tabi'i dan juga idgham bi gunnah. Yang mana idgham bi gunnah karena ada tanwin menghadap huruf waw. Selanjutnya ada kata wan nisa. Hukum tajwidnya mad wajib mutasil terjadi karena ada mad tabi'i menghadap huruf hamzah pada satu kata, panjangnya 5 harokat. Selanjutnya ada kata wattaqullah. Hukum tajwid di atas adalah tahkim, ya, atau tebal. Tahkim ini terjadi apabila lafaz jalalah didahului oleh fathah atau dhammah. Wattaqullah. Selanjutnya ada kalimat alladzi tasaaluna bihi. Terdapat 3 hukum mad di situ. Yang pertama yaitu mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad silah qasirah. Ya, mad tabi'i ya ini ada huruf ya di kasroh. Kemudian wajib mutasil karena ada huruf, karena ada mad tabi'i menghadapi huruf hamzah pada kata yang lain. Dan mad silah qasirah terjadi karena adanya fa dhamir berharokat kasroh, berdiri atau dhammah terbalik. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya ada kata wal arham. Hukum tajwid pada kata di atas cuma 2, yaitu alif lam qamariyah dan mad tabi'i. Wal arham. Selanjutnya innallaha. Ada 2, yaitu gunnah dan tahkim. Gunnah di sini karena ada huruf nun tasdid, membacanya harus didengungkan kira-kira 2-3 harokat. Sedangkan tahkimnya terjadi karena lafaz Allah didahului oleh fathah. Selanjutnya ada kata kana. Ulangi, kana. Ini nama hukumnya tajwidnya adalah mad tabi'i karena ada huruf alif di fathah. Selanjutnya ada kalimat alaikum raqiba. Pada kata di atas ada 4. Ada 4 hukum tajwid, yaitu huruf lin, izhar syafawi, mad tabi'i, dan mad iwad. Lin karena ada huruf ya yang disukun oleh huruf berharokat fathah. Izhar syafawinya karena ada mim mati, alaikum, mim mati menghadapi huruf ra, raqiba, dan membacanya tidak boleh dengung. Mad tabi'i karena ada huruf ya kasroh, karena huruf ya di kasroh. Dan mad iwadnya karena ada huruf alif berharokat tanwin patah, ya. Kemudian bacanya diwakafkan. Cara membacanya seperti mad tabi'i, panjangnya juga 1 alif atau 2 harokat. Kemudian tajwid pada surah An-Nisa atau hukum bacaan pada surah An-Nisa ayat yang kedua, ya. Yang pertama ada kalimat wa atul yatama. Ada 3 hukum bacaan tajwid di situ. Yang pertama ada mad badal, alif lam qamariyah, dan mad asli, ya. Mad badal pada surat An-Nisa ayat kedua ini karena huruf alif berharokat fathah berdiri. Wa a badal, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Nah, alif lam qamariyah karena ada alif lam dan tanda sukun. Kemudian alif lam qamariyah selanjutnya sedangkan mad aslinya karena ada fathah berdiri, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya ada kata amwalahum. Pada kata di atas terdapat 2 hukum, yaitu izhar syafawi dan mad tabi'i. Ya, izhar syafawi pada surat An-Nisa ayat kedua ini karena ada mim mati menghadapi huruf waw. Cara membacanya tidak boleh dengung. Dan ada mad tabi'i karena ada huruf alif dan fathah.
panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Kata selanjutnya ada wala tatabaddalul khabitha. Ada dua hukum tajwid, yang pertama mad tabi'i dan alif lam qamariyah. Ya. Kemudian ada kalimat lit-tayyibi wala taqulu. Dalam kata di atas itu ada dua hukum tajwid. Pertama alif lam syamsiah dan yang kedua mad tabi'i. Terjadi karena apa alif lam syamsiah? Terjadi karena ada alif lam dan tanda tasydid. Kemudian mad tabi'inya karena ada alif di fathah dan wawu di dhamma. Selanjutnya amwalahum ila amwalikum. Hukumnya ada dua, yaitu izhar syafawi dan mad tabi'i atau mad asli. Selanjutnya ada kata innahu kana. Ada tiga, yaitu pembacaan gunnah, mad silah qasyirah dan mad tabi'i. Gunnahnya terjadi karena ada huruf nun di tasdid. Kemudian kalau mad qasyirahnya terjadi karena ada hak dhamir berharokat koma terbalik, dan mad tabi'inya karena ada huruf alif di fathah. Kata selanjutnya yaitu huban kabira. Ada dua hukum tajwid, yaitu mad tabi'i dan ikhfa. Ya, mad tabi'i di sini jadi karena ada waw di dhamma, ya di kasrah dan alif di fathah. Ikhfanya samar, terjadi karena ada tanwin menghadapi huruf kaf. Huban kabira. Demikian. Selanjutnya mengenai sifat huruf maksudnya pada kalimat ayat 2 pada kata wa'atu, yakni kelompok hurufnya yakni keluar dari tangga mulut atau al-jauh. Kemudian kata yang kedua ittaqu merupakan huruf yang keluar dari tenggorokan kalau itu jauh. Mohon maaf, bukan al-jauh tapi al-khala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.